Nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang tadi harus dijawati masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Syurutul mamnu'i minas sarfi. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang perinciannya isim ghair munsharif. Yaitu ada di sini ada beberapa kelompok, 1, 2, 3, 4 kelompok. Jadi mulai sifat muntaha jumu, kemudian yang sifat, lalu yang nama, yang bagian nama ya kita bahas kemarin. Ya termasuk isim yang tidak bisa menerima tanwin. Jadi isim itu terbagi dua, ada yang munawwan, ada ghair munawwan, ada yang menerima tanwin, ada yang tidak menerima tanwin. Yang ghair munawwan itu adalah dinamakan isim al-ism dari la yansharif atau isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Nah, sekarang syarat-syarat isim syurutul mamnu'i minas sarfi. Kalau secara lafaznya surut artinya syarat-syarat, al-mamnu'i yang dicegah, yang mencegah, minas sarfi dari tanwin. Nah, ini syarat-syarat isim ghair munsharif. Itu terjemah bebasnya. Jadi kalau terjemah lafalnya surut artinya syarat-syarat, al-mamnu' yang dicegah, dilarang ya. Minas sarfi, min dari as-sarfi, tanwin. Jadi bukan sarf sebenarnya, syarat-syarat isim ghair munsharif. Nah, bagaimana itu bisa dikatakan isim ghair munsharif? Apa aja syaratnya? Di sini ada 2 syarat. Jadi yang pertama adalah al-awwal alla yakuna mudhafan. Alla yakuna mudhafan, tidak diidofatkan. Artinya tidak mudhaf, tidak diidofatkan kepada kalimat lain. Artinya tidak disandarkan kepada kalimat lain. Mithlu shallaitu fi masajidah. Saya sholat di masjid. Nah, di sini tanda majrurnya adalah fi masajidah. Ya, wazan maf'ul. Ketika kemudian kalau disandarkan kepada kalimat lain, diidofatkan kepada kalimat lain, disandarkan shallaitu fi masajidihim. Nah, saya sholat di masjid-masjid mereka. Nah, ini sudah lagi nggak boleh munsharif lagi kalau sudah disandarkan. Jadi disandarkan kepada dhamir di sini fi masajidihim. Fi masajidihim itu sudah nggak berubah, sudah hilang tanwinnya. Kalau sudah disandarkan fi masa, maksudnya sudah bukan isim ghair munsharif lagi. Fi masajidi. Nah, kasroh lagi kan? Fi masajidihim. Asalnya kan sholat itu fi masajidah. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Ketika sebelum disandarkan itu ya sholat itu fi masajidah fi. Nah, ini kan isim ghair munsharif. Dan di sini tanda apa? Tanda kasroh ya, maksudnya kasroh. Karena ada fi. Nah, ketika disandarkan sholat itu fi masajidi. Nah, ini sudah nggak boleh munsharif lagi. Jadi berubah dia. Kalau disandarkan, makanya syarat yang pertama menjadi munsharif adalah alla yakuna mudhafan. Tidak boleh diidofatkan. Artinya tidak boleh disandarkan kepada kalimat lain. Saya sholat di masjid. Sampai situ. Nah, ini baru isim ghair munsharif. Nah, kalau sholat itu fi masajidihim, kepada dhamir masjid-masjid mereka. Kalau saya sholat di masjid, itu isim ghair munsharif. Saya sholat di masjid-masjid mereka. Nah, ini sudah nggak boleh munsharif lagi. Jadi syaratnya adalah jangan diidofatkan kepada kalimat lain, Allah yakuna mudhafan. Kemudian yang kedua
syaratnya adalah ayyakuna mujarradan min al. Ayyakuna, nah ini secara bahasa ayyakuna adalah mujarradan, hendaknya mujarradnya kosong. Ya, min al dari alif lam, maksudnya tidak terdapat alif lam di awalnya. Jadi kosong dari alif lam, tidak terdapat alif lam di awal. Mislu ta'allamtu fi madarisa. Saya belajar di madaris, sekolah, berbagai madrasah. Ya, shallaitu fi masajid. Shallaitu fi madaris. Ta'allamtu fi madarisa. Saya belajar di madaris. Artinya apa? Berbagai sekolah, madrasah. Jadi nggak satu sekolah. Nah di sini fi madarisa, lihat ujungnya itulah fathah. Itu tanda kasrahnya adalah fathah. Jadi wazan mafa'il. Wazan mafa'il. Lihat di perincian ya, di halaman 15 tuh sigat muntahal jumu. Ada wazni mafa'il, wazin mafa'il. Nah, di sini ketika dia memakai alif lam, ta'allamtu fil madaris. Saya belajar di sekolah. Sudah berubah lagi. Sudah hilang isim ghair munsharif. Itu saya. Syaratnya 2, jangan diidofatkan, artinya jangan disandarkan kepada kalimat lain, dan harus tidak boleh terdapat alif lam di awal. Artinya setelah ini kan ta'allam itu kan jumlah fa'il. Ta'allam ta'allama, ta'allam artinya belajar ya. Tu di situ jumlah ana. Jadi di situ adalah ada kata kerja dan subjek. Fi'il fa'il itu pelaku atau subjek. Saya belajar. Nah, fil madaris di sini menjadi objeknya di sekolah. Kemudian an-mughirata. Nah ini an-mughirata. Ini mughirah adalah isim ghair munsharif. Mughirata. Nah, kemudian mughirah disitulah kalau di bagian yang nama itu alamat mat ta'nis ya, disebut mat ta'nis. An-mughirata. Nah, kenapa mughirata? Karena ini tanda majrurnya, kasrah ya. Bukan kasrah di sini tapi fathah ya. Kemudian ketika disandarkan kepada alif lam, pakai alif lam, anil mughirati, itu tidak lagi isim ghair munsharif. Lihat ketentuan isim ghair munsharif ya, yang perinciannya dari halaman 15 ya, yang tafasil atau latihan munsharif sampai yang ke-16. Nah, di situ kita kelihatan ya, oh ini masuk isim ghair munsharif. Tapi kalau sudah disandarkan dan dikasih alif lam, maka hilang isim ghair munsharif. Yang pertama jangan diidofatkan, yang kedua tidak pakai alif lam. Dapat alif lam, tidak pakai alif lam. Kemudian at-tamrin, latihan. Ini mau di sini atau mau di rumah latihannya? Mau di sini atau di rumah? Mau di sini. Apa namanya? Mau nanya tentang ta'alam tuh. Dia kan aslinya ain lam sama mim sana. Fungsi ta di sana itu apa? Gimana? Oh, ta'alam. Iya. Ya. Ta'alam asalnya kan ta'alam itu di situ lah kan itu kan asalnya kan alama. Iya. Jadi asalnya alima, kemudian allama, ta'allama, di situ kan untuk apa namanya? Jadi ini kajiannya sorok. Jadi ketika dia dari sulasi mazid, sulasi mujarrad ya, hanya 3 huruf, kemudian ke sulasi mazid baik yang tambahnya 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dan seterusnya, itu bisa mengubah makna. Jadi kalau belajar jadi mempelajari, misalnya kan. Oh. Kemudian seperti dakhala, masuk. Contoh dakhala ya. Kalau dakhala kan masuk. Contoh ya. Contoh kita kasih contoh lain. Misalnya dakhala. Nah, kemudian ini kan masuk artinya. Kemudian ketika ini kan sulasi mujarrad. Sulasi itu artinya 3. Mujarrad huruf, hanya 3 huruf saja. Ini fa'il, ini ainul fi'il, ini lamul fi'il. Nah, ketika dia masuk ke adkhala, contoh ya, kita kasih contohnya, adkhala itu artinya memasukkan.
Jadi berubah. Nah makanya ini kajiannya sebenarnya kajian sorof, perubahan makna. Dari sulasi mujarrad yang 3 huruf ke 4 huruf, ya baik ditambah sulasi mujarrad dari sulasi mujarrad ke sulasi mazid. Sulasi mazid artinya 3 huruf yang ditambah baik 1 huruf, 2 huruf dan seterusnya, maka dia ini adalah bisa mengubah makna. Jadi perubahan makna itu adalah dalam ilmu sorof itu hanya ditambah hanya beberapa huruf saja, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf bisa berubah makna. Itu seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk makna. Maka dalam sorof itu tahwilul aslil wahid ila amtsatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin. Jadi perpindahan dari satu kata, dari satu kalimat ke kalimat lain, lima'anin maksudah, untuk mencapai makna arti yang dimaksud. Berubah tuh dari fi'il madhi ya, yang 1 huruf yang sulasi mujarrad ke mazid itu berubah. Kemudian lagi ke masdar, berubah lagi ke fi'il amr, berubah lagi. Kataba, telah menulis. Ya, yaktubu, dia menulis. Ya, dia akan ya. Yang pertama telah, yang kedua akan. Kemudian kitabah, tulisan. Uktub, tulislah. Maktab, tempat untuk menulis, meja. Jadi begitulah. Nanti ini kajiannya sorof. Nanti kita akan belajar tentang sorof. Jadi apa fungsinya di situ? Perpindahannya lah sebagai makna, perubahan makna. Jadi dalam masyarakat ini untuk makna itu cukup mudah saja. Tinggal kita menambahkan huruf. Ta'allama, ya. Dari alima, mengetahui ya, alima, ya. Jadi alima artinya tahu, ya. Ta'allam, ya. Ta'allam itu aku mempelajari, artinya ingin mengetahui, gitu, ya. Tahu, ingin mengetahui, ya. Ta'allam. Jadi ta'allamul arabiyyah, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, ya. Fa innahu juz'un min dinikum, itu bagian daripada agama. Jadi seperti perpindahan itu. Jadi itu untuk kajian sorof. Jadi ini maksudnya berkaitan ini ya. Makanya kalau setelah kita belajar nahwu, kita harus belajar sorof. Itu nggak bisa dipisahkan. Karena ngambang nanti. Ini fi'il madhi misalnya kan itu udah apa, dari fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'altu, fa'alna. Itu kan maklum tuh. Ketika majhul dia berubah lagi. Fu'ila, di. Kan? Kata Pak menulis, kutiba ditulis. Makanya nanti kutiba itu punya ragam makna. Kutiba itu ditulis. Kemudian dalam Al-Quran kutiba alaikum siyam, berarti diwajibkan. Secara filosofinya adalah kutiba dituliskan. Maksudnya kalau dalam bahasa hukum ditulis sesuatu yang sudah tertulis itu wajib wajib dipatuhi. Dalam kaidah hukum, orang kalau perundang-undangan sudah dibuat, orang sudah dianggap tahu semuanya walaupun belum tahu. Kaidahnya kan seperti itu. Sama dengan ini ya. Jadi perpindahan makna itu fungsinya. Maksudnya mana aslinya itu kutiba itu tetap ditulis sebetulnya. Iya. Kalau makna aslinya artinya ditulis. Tapi itu filosofinya adalah artinya diwajibkan. Kutiba alaikum siyam, telah dituliskan kepada kalian ibadah puasa. Gak enak gitu kan. Makanya ada ma'anin maksudah. Di dalam bahasa itu ada berbagai makna yang dimaksud, seperti yang disampaikan di awal dulu, misalnya doroba itu artinya secara awalnya memukul. Itu yang kita tahu gitu. Nanti setelah kita belajar lagi, berarti doroba membuat, doroballahu masalan, Allah membuat perumpamaan. Lagi doroba artinya memulai. Banyak lagi itu artinya doroba. Jadi seperti itu. Itu pentingnya kita memang mempelajari bahasa Arab. Tidak satu makna yang harus kita tahu. Sama dengan khotam. Nah, itu ada orang-orang Ahmadiyah itu. Ya, kenapa dia mengartikan bahwa khotam itu adalah mereka sampai ada lagi mengaku Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Ya, kenapa dia memakai Al-Quran juga? Khotam Nabi itu, khotam itu cincinnya para Nabi. Padahal khotam di situ ya penutup. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu makna bisa diselewengkan. Makanya kita harus kalau kita paham bahasa Arab, kita akan bisa smash orang itu dari aspek kebahasaan. Gak satu makna gitu kan. Nah, seperti itu. At-tamrin. Nah, ini at-tamrinu, latihan ya. At-tamrin, latihan. Uzkur ya. Uzkuril illata. Uzkur ya. Sebutkan illata, illah. Ilah
Ilah itu asal alasan ya, alasan. Ilah itu bisa artinya dua, bisa artinya alasan berarti penyakit. Tapi mungkin kalau kita sambungkan berarti kenapa dia beralasan itu buat penyakit? Cari alasan ya, cari penyakit berarti. Dia membuat alasan yang nggak harusnya sebuah alasan itu sebuah penyakit gitu kan. Maka kalau kita ini kan gitu. Wa qulil illata, sebutkan alasan-alasan allati tamna'u minas sabbi. Ya, alasan-alasan yang mencegah daripada soal masih maksudnya sebutkan alasan-alasan isim ghair munsharif fi mayati daripada kalimat berikut ini. Nah, ini lihat lagi kita ke halaman 15. Sufla. Nah, ini apa nih? Sufla berarti Ta'nits maksur. ya. Alif ta'nis maksura. Lihat di 2 ya. Alifut ta'nisil maksura ya. Sufla kan. Kemudian hamra'u. Ta'nits mamdudah. Nah, alif ta'nis mamdudah ya. Ta'nis mamdudah. Kemudian asya'u sama alif ta'nis mamdudah. Mawani'u siratu muntahal jumu'i ya, siratu muntahal jumu'i. Akhnasu berarti wazan ya. Berarti akhnasu akhnas alwasfu ma'a waznil fi'li ya, sifat beserta wazan timbangan fi'il itu wazan af'al. Asya akhnas. Kemudian nu'man berarti Nu'man nama berarti maziyadatil alif al-alam. Nah, di halaman 16 ya. Al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Ini nama si Nu'man ya. Kemudian afdol. Ini wazan ya. Afdol berarti apa afdol? Ahsan afdol al-wasfu ma'a wazni fi'ali. Afdol lebih utama, paling utama berarti sifat ya, sifat. Nah, sifat. Kemudian lagi Muhammad afdol syu'bah al-alamu ma'at ta'nits. Al-alamu ma'at ta'nits. Nomor di halaman 16 nomor 4. Al-alamu ma'at ta'nits ya, nama ya, nama dengan adanya ta'nis, disertai ta'nis. Kemudian ishaqu al-alamu ma'al ujma. Al-alamu ma'al ujma, nama non ya, nama ajam, non Arab. Nah, ini jadi Ishaq ya, itu bukan nama Arab ya. Ishaq, Ismail, Yusuf itu bukan nama Arab. Jadi al-alamu ma'al ujmati. Kaslanu. Kaslan al-alamu ma'a ziyadatil Kaslanu mana? al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Kaslan al-wasfu halaman 12 ya. Lihat halaman 12 al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Kaslan pemalas ya, malas sifat berarti kan. Sifat ya dengan ziyadah tambahan alif dan nun. Kaslan ya. Indonesia ada nama Kaslan. Kaslan itu Pak Kaslan. ya. Pak Kaslan. Bahaya nih kalau di ke Pak Kaslan tuh kerjanya tidurnya di Pak Kaslan malas. Ustaz Abu Yahya kan gitu. Ambil nama dari Al-Qur'an namanya mujrimin. Ya, mujrimin ya. Ada Itu bahasa Arab ya. Ada apa anekdot tadi ya. Siapa nama? Oh, bagus namanya. Siapa Nur Hawiyah ya. Yang mujrimin kan orang-orang yang berdosa ya, orang kamu mujrimin asal penting bahasa Arab gitu. Jadi penting dari Al-Quran, nama yang Al-Quran ya, nanti musyrikin, nanti munafikin lagi kan mujrimin. Jangan sembarang kasih nama. Walaupun dia dari Al-Quran, kalau nggak baik ya apa? Sama kayak orang apa nulis di sendal kan. Iya. Satu apa yang satu shimal, yang satu apa? Yamin simal itu di posting kurang ajar nih orang Indonesia tulisan Al-Quran diinjak padahal kanan kiri ya. Ini asal bahasa Arab semuanya Al-Quran gitu. Iya. Ajar. Ini orang
nggak apa anak serang nggak ada akhlak ya, nggak ada akhlak, nggak sopan dipijat-pijat nih Al-Quran gitu. Iya. Padahal artinya kanan satu, kiri satu. Ya, kadang-kadang bahasa Arab Melayu kadang-kadang dianggap juga bahasa Arab gitu. Ambu pandai bahasa Arab Ustaz. Bahasa Arab saya kira ya Arab Melayu kan. Ya. Jadi sampai bingung orang Arab tuh. Apa ain titiknya 3 kan. Bingung orang Arab kan. Cuma Indonesia yang punya. Cuma Indonesia yang punya. Jadi ada orang Arab orang Indonesia yang ada yang di Arab di Indonesia ada, di Arab nggak ada. Orang kita sampaikan orang Indonesia buat istilah halal lebih halal, nggak ada ya. Halal lebih halal, halal dengan halal. Biasanya kan halal dengan halal gitu. Iya. Halal lebih halal, Halal dan halal. halal lebih halal ya. Buat Indonesia ini hebatnya. Kreatif ya. Kaslan ya, ini adalah al-wasfu ya, sifat yang dia sudah alif nomor 3 di halaman 15. Kemudian ma'di kaliba. Nah, ini halaman 16. Al-alamu ma'tarkib masjid. Jadi nama yang dijadikan satu, 2 nama dijadikan satu. Banyak di Indonesia, di Minang juga banyak ya. Ya, Batu Sangkal, Payakumbuh itu asalnya 2, Padang Panjang. Rata-rata kayaknya di kita nih alam tarkib masjid. 2 namanya jadikan digabungkan jadi satu, banyak nama-nama tempat ya. Itu rata biasanya 2. Rata-rata 2 ya. Koto Tengah, Koto Tuo, lagi Koto Baru, Padang Panjang. Banyak. Nah, itu alam tarkib masjid. Jadi kalau kita misalnya sudah mulai insting ya ke nahwu, ketika lihat misalnya untuk menghafal, terus kita lewat Koto Tanah. Nah, ini alam tarkib masjid. Jadi kita untuk menghafal ya, alam tarkib masjid. Sulaiman, berarti kamu alam Ujma, Sulaiman ya. Jadi nama-nama di selain non Arab itu ya, seperti nama-nama Jawa, ya nama-nama Sunda, itu sudah masuk ke nama non Arab. Khumasa, ya. Al-wasfu ma'al adli. Ini halaman 15 yang kelompok yang kedua ya. Al-wasfu ma'al adli, sifat bersama adal. Adal itu artinya dia perubahan yang dari khumas, dari khumas. Jadi dia perubahannya nggak jelas aja. 55. Ya mau dia aja gitu kan. Jadi khumas sama dengan apa namanya? Seperti masna dari isnain. Ini kan dia perubahannya. Masna dari isnain. Sulasa dari salasa. Jadi kalau sulasa itu 3, kalau salasa kalau salasa 3, kalau sulasa 3. Kalau isnain ini 2. Masna 2. Makanya ada orang yang anekdotnya, orang yang poligami bisa lebih daripada 4. Kenapa? Karena rubah 4, 2. Nah, gitu kan. Ya, tapi khusus untuk itu ternyata nggak bisa disentuh dengan nahwu. Ini walaupun artinya 2 ya, bukan 2 ya, tapi 2. Kalau isnain 2, masna 2. Salasa 3, sudasa 3. Tapi sekali lagi itu nggak bisa disentuh dengan nahwu hukum tersebut. Tetap 4 maksimal kalau mau poligami. 448. Ya, kalau 44 sudah banyak juga. Kecuali Nabi ya, Nabi khusus. Jadi ada sunnah yang khusus. Israfilu. Nah, ini Israfil al-alam ma'al ujma. Ya, halaman 16 yang nomor 5, al-alamu ma'al ujma. Kemudian maqaid. Maqaid masih balik lagi ke sigat muntahal jumu'ah. Maqaid sigat muntahal jumu'ah. Nah, ini adalah ilat-ilat, alasan-alasan isim ghair munsharif. Jadi setelah kita mengetahui ini, kita akan tahu bahwa ini termasuk isim ghair munsharif, nggak boleh dikasihkan tanwin. Nggak boleh dikasihkan tanwin. Tapi kalau sudah diidofatkan, kemudian dikasih alif lam, maka berubah kedudukannya, bukan lagi isim ghair munsharif.
asal jangan dilanggar yang dua itu tetap isim ghair mustarif. Jika dilanggar yang dua itu, yang dua ketentuan tadi, Allah yakuna mudhofan, ya, kalau dia didapatkan atau dikasih alif lam, maka dia sudah berubah lagi, bukan isim ghair mustarif. Nah, ini rumusnya itu saja. Jadi ini isim ghair mustarif juga harus kita hafal juga ini. Jadi memang nahwu ini pertama pemahaman dan juga memang harus juga hafal ya. Minimal kaidah-kaidah umumnya. Seperti misalnya fi'il madhi ini, kemudian ya tasrif. Makanya bisa lagi nanti. Kalau belajar nahwu harus belajar shorof. Kalau belajar nahwu harus belajar shorof itu bincang. Karena kita nggak akan tahu. Kita cuma tahu baris akhirnya, tapi nggak tahu maknanya. Nanti salah lagi mengartikan gitu. Salah mengartikan. Harusnya dia fi'il madhi diartikan fi'il mudhari. Harusnya dia fi'il mudhari diartikan fi'il amr. Harusnya dia masdar diartikan misalnya isim fa'il kan. Harusnya dia isim fa'il. Makanya ada yang ketika seperti ada dua pendapat itu, misalnya la yamassuhu ilal mutahharun. Nah, itu ada dua pendapat tuh dari kaidah ini, dari kaidah nahwu itu. La yamassuhu ilal mutahharun. Maka yang pendapat yang pertama tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersuci berwudu. Nah, dia mengartikannya adalah illa wa huwa tahir, kecuali dia suci. Pendapat yang kedua, bukan itu makna yang dimaksud. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuh malaikat Al-Quran tersebut yang dari mahfuz ilal mutahharun, kecuali makhluk yang disucikan, mutahhar. Jadi isi makhluk malaikat. Berarti nggak masuk makna sih, itu yang pendapat kedua. Jadi dari situ saja sudah bisa dari kaidah nahwu itu sudah bisa menyimpulkan hukum. Maka orang yang bisa mengistinbat hukum itu adalah orang yang memang paham bahasa, termasuk ahli tafsir. Bagaimana kita mau membuat tafsir kalau bahasa Arabnya nggak bisa? Tafsirnya lagi bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Jalan lain. Bahaya, semau dia aja gitu. Hanya Al-Quran ayat direvisi. Ini nggak boleh, ini ayat. Karena tafsirnya tafsir jalan lain. Relevan lagi ini. Seperti itu. Ini makanya itu pentingnya kita memahami bahasa, ya bahasa. Bisa dipahami ya. Sama kita lanjutkan lagi waktu fil af'ali. Kita masuk ke pembahasan fil af'al ya, tentang fi'il. Jadi tentang fi'il. Jadi di sini diartikan, bahkan kalau kita hilangkan juga bisa fi'il atau tentang fi'il. Nggak bisa diartikan di dalam fi'il. Di fi'il kan tidak sesuai. Oh, ini kita ada makna ya apa? Terjemah nanti. Tuh kajiannya adalah tentang terjemah. Ada terjemah lafzi, ada terjemah maknawiyah, bahkan ada yang mengatakan terjemah tafsirnya. Oke. Al-fi'lu, kata kerja di dalam bahasa dalam bahasa Arab ya. Terus ilmu nahwu itu ada 3. Ya. Al-fi'lu yang qasim ila salasah aqsam. Jadi fi'il terbagi kepada 3. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi. Jadi fi'il yang kata kerja lampau. Fi'il madhi masa lalu. Jadi kata kerja yang menunjukkan masa yang lalu, masa lampau. Kemudian al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu 2. Ada hal wal istiqbal. Jadi hal itu adalah hal menunjukkan keadaan sekarang, wal istiqbal masa yang akan datang. Jadi fi'il mudhari itu 2-nya kepada hal dan istiqbal. Zaman hal wal istiqbal. Zamannya adalah hal, kalau mudhari ya, mudhari itu ada hal, kemudian hal dan mudhari ya. Ini hal sekarang ya, istiqbal yang akan datang. Yang akan datang. Kemudian fi'lul amri, kata kerja perintah ya, menunjukkan perintah. Apa yang disebut fi'il madhi? Al-fi'lul madhi, fi'il madhi huwa ialah fi'lun, fi'il atau kata kerja dalla yang menunjukkan ala hadatsin, ala hadath, atas satu peristiwa atau perbuatan. Hadath, peristiwa ya, atas satu peristiwa.
fi zamanil madhi, pada waktu, pada masa atau zaman al-madhi yang telah lalu. Jadi fi'il madhi adalah kata kerja atau fi'il yang menunjukkan atas suatu perbuatan atau satu peristiwa pada waktu atau masa yang lalu, zamanil madhi. Jadi kata kerja sebuah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pada waktu yang telah lalu atau masa lampau, artinya telah. Mithlu, seperti kataba, telah menulis. Fataha, telah membuka. Qara'a, telah membaca. Jalasa, telah duduk. Syariba, telah minum. Jadi kataba telah menulis, artinya telah dilakukan. Ya baik mungkin hanya beberapa waktu, misalnya 3 menit saja itu sudah madhi, ya, artinya telah dilakukan. Ya. Fataha, telah membuka. Qara'a, membaca. Jalasa, telah membuka. Jadi pekerjaan telah dilakukan pada masa yang lalu, sudah dilakukan. Telah berarti itu fi'il madhi. Jadi kata kerja lampau, madhi. Yang lalu biarlah berlalu, ya. Jadi madhi, ya, dilakukan. Kemudian fi'il madhi itu terbagi kepada 2. Ada madhi ma'lum, ada madhi majhul. Kalau ma'lum secara bahasa ini adalah diketahui, majhul tidak diketahui. Kalau bahasa ini adalah ma'lum itu aktif, kata kerja aktif. Majhul pasif. Jadi lawan aktif adalah pasif. Lawan diketahui lah tidak diketahui. Maka dalam hadis juga ada hadis yang majhul. Nah, diketahui ini siapa di sanadnya, orangnya nggak dikenal. Nah, itu bisa diragukan. Nah, apa yang dalam fi'il madhi dalam bentuk ma'lum dan bentuk aktif seperti kataba. Nah, dia telah menulis itu kan berarti aktif. Fataha, membuka, itu aktif, maklum. Sa'ala, bertanya, berarti aktif kan. Jadi menulis, membuka, bertanya berarti aktif. Syariba, minum. Qara'a, membaca, berarti ada yang melakukannya, itu aktif, maklum namanya, diketahui. Jadi kalau mau dizohirkan, ini kan ada domir di situ. Jadi kataba itu ada domir sebenarnya, ada kata ganti yang disembunyikan, yaitu huwa. Ya. Dia telah menulis. Nah di situ siapa yang menulis? Dia, berarti ada pelakunya, makanya ini maklum, maka diketahui siapa yang melakukan walaupun tidak dizohirkan. Sa'ala, bertanya, dia telah bertanya. Syariba, telah minum. Qara'a, dia telah membaca. Fahima, dia telah paham. Daraba, memukul, dia telah memukul. Qatala, berperang atau membunuh. Nazara, melihat atau memperhatikan. Nasara, menolong, berarti ada yang melakukannya. Qatafa, memetik. Ghalaqa, menutup. Aghliq, al-bab, tutup pintunya. Iftahil bab, buka pintunya. Iftahil kitab, buka buku. Jadi fatah. Jadi di sini langsung ada yang qatafa, ya. Qatafat Fatimah Az-Zahra misalnya. Az-Zahra, Fatimah memetik bunga. Ya, memetik bunga. Jadi qatafat itu memetik. Berarti kalau melakukan itu berarti ma'lum, aktif. Ya. Jadi sekali lagi ini ada domir yang disembunyikan, yaitu domir huwa. Ya. Berarti dia telah menulis. Kalau itu kata apa? Siapa yang menulis? Dia, huwa. Jadi kan ada yang disebutkan, berarti dia aktif. Kemudian ada majhul. Majhul ini pasif. Nah, kalau tadi kan kataba, menuliskan kutiba, ditulis. Futiha, dibuka. Nah, ini dibuka, siapa yang membuka? Huwa. Nggak ada. Nggak ada. Karena futiha nggak diketahui siapa yang dibuka. Apa yang dibuka? Siapa yang membuka? Berarti futiha. Nah, untuk dari ma'lum ke majhul itu adalah kalau fi'il madhi adalah kaidahnya dhamma awwaluhu wa kusir ma qabla akhir. Jadi dhamma awwaluhu, kasih dhammah di awal di fa'ilnya, wa kusiro, dan kasrohkan sebelum akhir.
kataba kutiba. Itu aja rumusnya ya. Kalau dari firman ya, kataba kutiba ya. Kataba. Ini kan ini apa? Fathah ya. Sekarang jadi majhul, jadi maklum ya, jadi maklum. Ini kalau majhul berarti kutiba. Ini yang ininya asalnya fathah dikasih dhamma. Yang asalnya fathah dikasih Kasroh. ini fiilnya asalnya fathah dikasih dhamma. Di dhamma awaluhu wa kusiro, dhamma didomahkan di awalnya, wa kusiro ma qabel akhir. Jadi dan dikasrohkan kalimat sebelum yang akhirnya. Ma qabel akhir itu kaidahnya. Kalau memindahkan dari